Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Saling Cerita. Mari kita bercerita, membacakan sebuah cerita dari buku-buku pelajaran agama yang ada di sekolah. Pada kali ini akan berkisah tentang Nasihatilah Aku. Cerita ini diambil dari buku pelajaran akidah akhlak kelas 2 atau kelas 8 MTS. Kisahnya seperti ini. Dengan judul Nasihatilah Aku. Sulaiman bin Abdul Malik tiba di Madinah dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Ia ingin mendapatkan nasihat dari salah seorang tokoh di Madinah. Lalu ia mengirim utusan untuk menemui Abu Hazim, seorang yang sangat saleh. Saat bertemu dengan Abu Hazim, Sulaiman bertanya, "Wahai Abu Hazim, kenapa kami takut mati?" Abu Hazim menjawab, "Sebab kalian telah menghancurkan akhirat dan memakmurkan dunia kalian. Karena itu, kalian tidak suka pindah dari tempat yang makmur ke tempat yang hancur." "Wahai Abu Hazim, bagaimana caranya mendatangi Allah?" Jawab Abu Hazim, "Orang yang baik laksana orang yang bepergian yang kembali ke keluarganya. Sedang orang jahat laksana budak yang lari dari tuannya." Terus Sulaiman menangis, "Sungguh, di manakah kedudukanku di sisi Allah? Wahai Amirul Mukminin, lihatlah kitabullah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka." Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 13 sampai 14. "Niscaya engkau tahu kedudukanmu di sisi Allah." "Di manakah rahmat Allah?" tanya Sulaiman. Abu Hazim menjawab, "Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. "Berilah aku nasihat, wahai Abu Hazim." "Aku beri nasihat singkat. Agungkan Tuhanmu dan bersihkan Dia dari melihatmu saat melakukan larangannya, atau tidak menemukanmu saat Dia memerintahkanmu." Subhanallah. Nasihat ini atau cerita ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana terakhir kalimatnya, agungkan Tuhanmu dan bersihkan Dia dari melihatmu saat melakukan larangannya. Kita ditantang untuk tidak melakukan larangan dari Allah,
bagaimana kita bisa terhindar atau Allah tidak melihat kita saat kita melaksanakan atau melakukan larangan Allah, karena Allah lah maha melihat, maha segalanya. Segala perbuatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, tentunya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita tidak bisa melaksanakan panggilannya, subhanallah, bagaimana kita dalam satu hari selama 5 kali kita dipanggil untuk menyembahnya, sedangkan kita jarang sekali untuk memenuhi panggilannya. Mari kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan setiap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sholat 5 waktu. Apalagi kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid dengan cara berjamaah, karena tentunya kita sudah mafhum, sudah paham bahwa sholat 5 waktu atau sholat wajib yang dilaksanakan berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atau pahala 27 derajat. Mudah-mudahan dari kisah ini akan memberikan, Allah akan memberikan ridho atau memberikan hidayah kepada kita semua. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ilahi, hanya kepadamu Allah, engkaulah yang kami tuju, dan hanya ridhomulah yang kami cari. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Mari kita perjalankan diri kita ke masjid untuk melaksanakan kegiatan sholat zuhur dengan berjamaah. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.